Al-Qadiri sudah punya universitas dengan nama Uniham, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki. Ada S1 juga ada S2. Kemudian ada lagi perguruan tinggi yang kedua yang bernama Setikes Al-Qadiri, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan untuk di kabupaten kami Jember, pesantren yang punya Setikes satu-satunya adalah Al-Qadiri. Yang pesantren yang lain belum punya untuk Setikes. Tapi untuk perguruan tingginya di Jember banyak pesantren yang punya perguruan tinggi. Tapi untuk Setikes hanya Al-Qadiri yang punya Setikes. Artinya beliau banyak jamaahnya, banyak santrinya, banyak tamunya, banyak undangannya. Dulu Bapak Ibu kalau ngundang beliau ini harus ampra 3 tahun. Masih sehatnya beliau. Sekarang beliau uzur, beliau sakit, ya, tidak sehat beliau. Dulu kalau ngundang beliau itu baru 3 tahun boleh mendapatkan jadwal. Jadi santrinya banyak, jamaahnya ribuan, santrinya ribuan, kemudian tamunya juga ribuan, dan undangannya juga ribuan. Mohon maaf, jadi sulit ada kiai yang seperti ini. Maka saya katakan Kiai Muzaki ini persegi 4. Persegi 4. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah doanya. Ini sekelumit tentang manaqib beliau. Mari kita mulai, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, saya ridho menjadi hambanya Allah. Wallahi, saya ridho menjadi khaddamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, saya ridho menjadi khaddamnya agama Islam. Wallahi, saya ridho menjadi khaddamnya Syekh Abdul Qadir. Wallahi, saya ridho menjadi khaddamnya wali-walinya Allah, ulama-ulama Allah. Wallahi, saya ridho menjadi khaddamnya Wali Songo. Wallahi, saya ridho menjadi khaddamnya guru-guru kami. Kuat Allah, Allah mayungi ingsun, Allah mayungi ingsun. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ilahi, anta maqsudi, waridaka matlubi, a'dimi mahabbatak wa ma'rifatak. Sambil ada pasukan surban, silakan berjalan untuk kemakmuran pesantren ini. Ada pasukan surban, siapkan uangnya. Saya juga menyiapkan. Pasukan surban yang telah ditugaskan siap-siap jalan. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi astaghfirullah, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, li
الأدين لأبي وأمي أستغفر الله الأدين لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا لأستاذي أستغفر الله الأدين لأستاذي أستغفر الله الأدين لأستاذي أستغفر الله الأدين لأستاذي أستغفر الله الأدين لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي للمسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم 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 للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إنه كان غفارا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد 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 ببركة وكرامة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر
الجيلاني رضي الله عنه وبشفاعة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضا الله. يا الله 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 innaka ala kulli syai'in qadir. Mari baca Fatihah sebelum didoai. Yang pertama, Fatihah ini kita hadiahkan untuk Abuya Romo Yai Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Mudah-mudahan beliau diberi sehat walafiat, panjang umur dan barokah umur. Penyakitnya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diberi semangat untuk hidup. Mudah-mudahan beliau diberi semangat hidup. Amin. Doa beliau siang dan malam yang mendoai kita, mendoai seluruh jamaah manakib beliau dimanapun berada. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua untuk seluruh arwah orang tua dan mbah buyut kita masing-masing yang hadir, panjenengan yang hadir di sini. Orang tua panjenengan bersama-sama kita kholi. Selain ngekholi Sultanul Aulia dan abah dari Kiai Husni yaitu Kiai Haji Munir dan orang tua kita masing-masing. Mudah-mudahan terutama bapak ibu kita masing-masing, guru, kiai, mertua, keluarga masing-masing, juga untuk almarhum Kiai Haji Munir. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Amal ibadahnya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Amal baiknya, amal perjuangannya mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa neraka. Allah yang memberi selamat, mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah. Amin. Bagi kedua orang tua kita yang masih ada, kita semua beserta seluruh keluarga kita masing-masing, semuanya mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, dan barokah umur. Semua dosa dan kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dihapus oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Fatihah seterusnya untuk saudara kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada, terutama yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha segala-galanya menurunkan pertolongannya untuk masyarakat Palestina. Mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah. Amin. Dimuliakan oleh Allah. Amin. Dimerdekakan oleh Allah. Siapa yang bantu Islam, mudah-mudahan dibantu oleh Allah. Amin. Yang bela Islam, mudah-mudahan dibela oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Fatihah seterusnya untuk negara kita, negara Indonesia tercinta, yang kemarin bulan Agustus adalah hari ulang tahun negara Indonesia tercinta yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan sebagai bukti hubbul waton kita, kecintaan kita kepada negara ini, mari
Saya ajak baca Fatihah untuk negara ini. Dan negara ini sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan negara Indonesia tercinta tetap utuh bersatu dari Sabang sampai Merauke. Amin. Desa, daerah, wilayah kita masing-masing. Indonesia secara umum mudah-mudahan selamat dan aman dari bala bencana, dari musibah bahaya, dari banjir bandang, ombak tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, dari gunung meletus, dari kebakaran, dari cekcok perang saudara. Indonesia ke depan mudah-mudahan semakin maju, semakin makmur, semakin jaya, semakin sejahtera, semakin adil, semakin kondusif, semakin stabil. Slogan Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kertora Harjo Baldatun Toyibatun Warabbun Ghafur. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi slogan tapi menjadi kenyataan di negara tercinta ini. Amin Allahumma. Kita Bapak Ibu sudah ganti 8 presiden. Presiden Bapak Prabowo ini adalah presiden kita yang ke-8 Bapak Ibu. Dan slogan Gemah Ripah Loh Jinawi itu masih bagi saya masih belum menjadi kenyataan. Oleh karena itu mari kita mohon bersama, kita rakyat biasa. Nggih napa mboten? Ya apa tidak? Rakyat biasa, kita hanya bisa meminta berdoa ya. Tapi jangan meremehkan doa. Doa itu kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang Indonesia ini Bapak Ibu, kalau tidak karena doa, kalau tidak karena rahmat dan pertolongan Allah, tidak akan merdeka. Kita sudah lama dijajah. Berapa negara yang jajah kita? Jepang, Portugis, Belanda yang paling lama. Katanya 350 tahun Belanda menjajah kita. Gak mungkin secara akal kita bisa merdeka. Karena dari persenjataan kita kalah. Kita tidak punya senjata. Dari kemahiran kita kalah. Dari pengalaman kita kalah. Tapi berkat doa, rahmat, pertolongan Allah, Allah buka pintu kemerdekaan untuk Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan slogan itu tidak hanya menjadi slogan, tapi menjadi kenyataan di negara tercinta kita ini. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, dan acara ini acara Maulid, dan sekarang ini bulan bulan cinta, bulan kelahiran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini berhasil Bapak Ibu ya, berhasil membawa perubahan dunia, bukan hanya lokal, dunia. Dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, menuju zaman keilmuan. Apa yang beliau gunakan untuk merubah itu? Dengan dua beliau berhasil. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekayaan. Beliau bukan orang kaya. Tapi dengan apa beliau berhasil? Satu, dengan ilmu. Makanya alhamdulillah di Indonesia ini banyak pesantren. Kalau bisa putra putri kita jangan sampai menjadi putra putri yang tidak punya ilmu. Taruh di tempat-tempat pendidikan. Kalau bisa di terserah panjenengan pesantren mana, terserah. Yang penting di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren tempatnya di pesantren tempatnya akhlak. Nabi berhasil satu dengan ilmu, nomor dua dengan akhlak, akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luar biasa, dengan moral yang tinggi.
Itu keberhasilan beliau. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan perempuan. Maaf Ustaz Yasir, bukan dengan perempuan, bukan. Bukan dengan kekerasan, juga bukan dengan uang, tidak. Tapi dengan ilmu. Sehingga Nabi bersabda demikian. Dalam salah satu hadis Nabi bersabda, "Yahmilu," ini saking pentingnya ini. "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Apa kata beliau? Yahmilu hadzal ilma, akan menanggung, akan membawa, akan mewarisi ilmu ini, ilmuku kata Nabi, ilmu Quran dan hadis, akan mewarisi, akan menanggung, akan membawa ilmu ini min kulli khalafin, dari setiap generasi mendatang. Uduluhu adalah generasi terbaik. Yang akan membawa ilmu Nabi itu adalah generasi terbaik. Siapa generasi terbaik itu? Kata Nabi, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka yang menolak, yang tidak mau, yang menolak, yang menafikan, yang mentiadakan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampau. Al-ghulu fiddin, melampau di dalam agama, ya, keterlaluan di dalam agama, ta'assub, fanatisme kepada kelompok, fanatisme kepada mbah buyutnya, itu al-ghulu fiddin, keterlaluan di dalam agama, dan itu tidak boleh dalam agama. Al-ghulu, at-ta'assub, itu tidak boleh. Keterlaluan dan fanatik yang luar biasa, fanatik kepada kelompoknya, fanatik kepada golongannya, itu dilarang dalam agama. Generasi terbaik, generasi yang menolak itu. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka menolak, meniadakan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampau. Wantihalal mubtilin, dan klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka menolak tafsir yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Karena rusak kalau orang bodoh sembarangan menafsirkan Quran dan hadis, bukan akan membawa kebaikan, tapi akan membawa kejelekan. Artinya apa? Bahwa generasi terbaik adalah generasi yang mewarisi ilmu Kanjeng Nabi. Generasi terbaik adalah generasi yang tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, dia di tengah. Generasi terbaik adalah generasi yang berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Generasi yang berani mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, siapapun itu. Yang salah adalah salah, bukan karena dasar sentimen, bukan karena dasar benci, tapi dengan dasar meluruskan sesuai pesan baginda Nabi. Bukan karena sentimen, bukan karena benci, tidak, tapi untuk menyatakan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang batil, yang salah adalah batil. Generasi terbaik, generasi yang berani mengatakan itu. Siapapun yang salah itu, baik kiai, baik ustaz, baik dari kalangan habaib misalnya, kalau benar kita katakan benar, kalau salah kita harus benar mengatakan salah. Bukan karena benci, bukan karena sentimen, tidak, tapi karena meluruskan, karena mau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu generasi terbaik, itu pesan baginda Nabi. Dan yang kedua, keberhasilan baginda Nabi karena akhlak mulia beliau. Bukan hanya manusia Bapak Ibu yang muji, Allah Ta'ala memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad. Ini Quran. Quran itu ada 30 juz. Suratnya ada berapa Bapak Ibu?
114 surat. Ayatnya 6.666, 100. Kalimatnya, nah ini sudah nggak tahu. Kalimatnya ada berapa itu, Bapak Ibu? Kalimat Al-Quran, jumlah kalimat Al-Quran ada berapa? 75.450 kalimat. Itu Al-Quran. 75.450 kalimat. Hurufnya terakhir. Kalimat kemudian huruf. Hurufnya berapa? Ada yang tahu? 340.000. Ah, nah. 1.025.000 huruf itu Al-Quran. 1.025.000 huruf. 30 juz, surahnya 114 surat, ayatnya 6.666 ayat, kalimatnya 75.450 kalimat, hurufnya 1.025.000 huruf. Percaya Bapak Ibu? Ibu-ibu percaya? Oh iya, lebih baik jawab seperti itu. Karena kalau sampean jawab tidak percaya, saya suruh hitung sendiri. Saya suruh hitung sendiri. Baik, jadi itu Al-Quran ya. Firman Allah, bukan kata baginda Nabi, bukan. Itu firman Allah ya. Ada dulu pesantren di Jawa Barat kalau nggak salah. Posisinya Indramayu. Mungkin panjenengan sudah tahu pesantren apa itu. Katanya kalau dia ngomong Quran, qala Rasulullah. Jadi bukan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Berarti dia menganggap Quran ini kalamnya Kanjeng Nabi. Tidak Bapak Ibu, Quran itu firman Allah, bukan kata Kanjeng Nabi. Itu firman Allah. Ngawur dia, ngawur. Jadi kalau maaf, kalau sudah tidak mendapatkan hidayah, naudzubillah. Makanya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Amin Allahumma. Kalau sudah tidak mendapat hidayah, ya kurang orangnya, walaupun dia kiai, walaupun dia habib, walaupun dia punya S banyak, S1, S2, S3, S4, S campur, S krim, S lilin, S-nya banyak, S teler ya. Walaupun S-nya banyak ya, itu pengasuh zaitun itu S-nya banyak. Banyak S-nya. Bukan 1, 2, 3, profesor, doktor ya. Tapi kalau sudah tidak mendapat hidayah, naudzubillah. Biarlah walaupun kita nggak punya S, tapi menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Jadi mohon maaf saya tidak bukan ini dalam rangka saya meremehkan S, tidak. S itu penting Bu ya. Saya sendiri juga punya S. Saya masih S2. Saya dapat panggilan S3 ke Pakistan. Beasiswa. Saya pamit ke istri. Saya mau ngambil doktor ke Pakistan. Apa kata istri? Aku mau ikut. Aduh, janganlah. Kalau ikut yang di belakang siapa, kata saya. Anak saya 6 ya. Cucu sudah 8. Nah, kata istri saya, enggak, pokoknya. Nah, kalau perempuan sudah ngomong pokoknya, repot ini sudah. Pokoknya. Kalau kenapa? Katanya takut saya kawin lagi katanya. Saya dapat panggilan dari salah satu university yang ada di Pakistan untuk mengambil gelar doktor. Tapi karena istri keberatan, akhirnya tidak, sampai sekarang belum saya ambil. Jadi itu kalau sudah dapat hidayah. Jadi S tinggal S-nya, kiai tinggal kiainya, habib tinggal habibnya. Naudzubillah ini. Makanya kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah ke jalan yang diridhoi oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma. Karena kalau sudah nggak dapat hidayah tuh pikirannya rosak, pikirannya
Kemudian kata itu yang punya pesantren Az-Zaitun itu, nanti santri putri Az-Zaitun saya suruh baca khutbah, santri putri Az-Zaitun saya suruh ngimami, santri laki. Aduh, bagaimana? Gak ada ya mazhab 4 kita yang memperbolehkan perempuan membaca khutbah Jumat. Gak ada satupun dari mazhab 4 kita, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan. Juga tidak boleh perempuan mengimami laki-laki, dan 4 mazhab tidak ada. Yang boleh hanya itu Az-Zaitun itu dan kelompok liberalisme yang menganggap boleh katanya. Mazhab kita nggak boleh Bapak Ibu. Jadi jangan. Kenapa nggak boleh? Ya karena kalau imamnya perempuan, jamaahnya laki-laki, yakin saya sudah tidak akan khusyuk. Akhirnya bukan ingat Allah, ingat apa Bapak? Ingat apa? Ya ingat itu, ingat bokong. Bukan ingat Allah, ingat bokong akhirnya. Makanya nggak boleh perempuan mengimami laki-laki dalam sholat loh ya. Perempuan mengimami laki-laki dalam sholat. Kalau perempuan sama perempuan silakan. Kalau perempuan sama perempuan, tapi jangan ada laki-laki. Nggak boleh. Ya. Itu semua mazhab 4 kita mengatakan nggak boleh. Karena kalau ini terjadi, sudahlah tidak akan khusyuk. Ya. Kenapa? Karena rata-rata kita menganggap perempuan ada apa-apanya. Ya, Pak tidak? Ini bapak-bapak yang masih mau kawin ya, yang masih mau kawin, itu kan berarti menganggap perempuan ada apa-apanya. Apa ada orang yang menganggap perempuan tidak ada apa-apanya? Ada. Bahkan itu dari kalangan yang tidak sembarangan, kalangan wali, kalangan ulama. Saya punya kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab, daftar walinya Allah, ulamanya Allah yang tidak nikah sampai wafat. Ada Bapak Ibu, beberapa ulama besar. Loh, apa itu tidak bertentangan dengan sabda Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni? Tidak. Kalau ada alasan syar'i, ada alasan tidak nikah yang diperbolehkan oleh syariat. Yang nggak boleh itu kan raghiba. Raghiba ini bahasa kita benci. Artinya nikah itu pekerjaanku kata Nabi. Maka barang siapa yang benci kelakuanku, dia bukan bagian dari aku. Yang benci, yang nggak boleh itu yang benci. Jadi misalnya begini, akad nikah nggak mau, tapi kalau nyenuh doyan, tahu nyenuh baik. Kalau akad ijab kabul nggak mau, tapi kalau beli mau. Yang seperti ini yang nggak boleh. Ya. Yang seperti ini nggak boleh. Kalau dia nggak nikah karena ada alasan syar'i, alasan yang diperbolehkan oleh syariat, nggak apa-apa. Ya, seperti misalnya contoh ini ya, laki-laki barangnya tidak hidup. Tahu barangnya Pak ya? Paham ya yang saya maksud? Barangnya nggak hidup, jangan nikah dulu. Hidupkan barangnya itu. Cari obat dulu. Musyawarah dengan Kiai Husni, musyawarah dengan Kiai Yasir. Tanya obatnya. Baru setelah hidup silakan nikah. Jangan, kasihan perempuannya, istrinya nanti. Gak boleh nikah dia. Gak boleh. Artinya hukum nikah itu bervariasi. Secara umum sunnah, tapi ada yang jatuh wajib, ada yang wajib, bahkan ada yang dilarang nikah. Begitu. Siapa di antara yang wali ulama Allah, walinya Allah? Salah satu di antaranya ulama besar. Kitab karangannya diajarkan di semua pesantren di Indonesia. Siapa beliau? Syekh Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarafid An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Imam Nawawi. Itu gak nikah Bapak Ibu. Beliau punya karangan Riyadhus Shalihin, Al-Azkar An-Nawawiyah.
Majmu' Muhadzab dan lain-lainnya. Banyak karangan kitabnya. Jadi beliau ini setiap harinya sibuk dengan ibadah, dengan mengarang kitab, dengan mengajar. Itu aktivitas beliau. Jadi nggak ada kepikiran ke perempuan. Jadi menganggap beliau ini perempuan tidak ada apa-apanya. Nggak ada pikiran ke perempuan. Ada lagi yang hebat, tokoh tasawuf kita, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Itu termasuk yang nggak nikah. Bahkan beliau berkata demikian, mungkin sama dengan sampean. Apa kata beliau? Andai kata 1000 bidadari, bidadari loh ya, bukan wanita cantik, 1000 bidadari telanjang, menari, menggoda di depanku, tidak akan berpengaruh kepadaku. Kira-kira sama bapak-bapak dengan panjenengan semua. 1000 bidadari katanya telanjang, menari, menggoda di depanku, tidak akan berpengaruh. Hatiku tetap kepada Allah. Ini beliau ya. Jadi kiai-kiai itu macam-macam bapak ibu ya, macam-macam ulama itu. Ada yang istrinya banyak, ada yang Kanjeng Nabi sendiri istrinya banyak. Ada yang istrinya cuma satu, ikut mazhab Nabi Adam, istri satu. Ada yang tidak nikah, juga ada ya, juga ada. Terserah niatnya, terserah alasannya. Selama niatnya benar, selama alasannya benar, tidak apa-apa. Jadi Nabi berhasil dalam masa yang singkat 23 tahun sudah bisa membawa perubahan. Nabi wafat dalam usia 63 Bapak Ibu. Diangkat menjadi Nabi dan utusan umur 40. Berarti resmi Nabi berdakwah umur 40, beliau wafat 63, berarti umur beliau berdakwah di 23 tahun. 13 ada di Mekah, 10 tahun ada di Madinah. Berhasil membawa perubahan ya. Beda dengan Nabi Nuh alaihis. Nabi Nuh itu umurnya saja ya, umurnya saja kata Al-Quran alfan illa khamsina ama, kata Quran. Umur Nabi Nuh 1000 kurang 50, berarti berapa? 900. Beliau diangkat menjadi Nabi dan utusan katanya umur 50. Berarti beliau berdakwah ngajak kaumnya ke Allah selama 900 tahun. Tapi pengikutnya tidak banyak, tidak lebih dari 100 katanya pengikutnya. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh ini punya penyakit. Penyakit, kalau orang saya mengatakan, orang daerah saya itu punya penyakit pang-pang. Pang-pang itu artinya pengko. Kalau diajak ibadah tidak mau, diajak ke masjid tidak mau, diajak manakipan tidak mau. Itu kata orang kampung saya, orang pengko ya. Itu kaumnya Nabi Nuh seperti itu. Sampai Nabi Nuh itu ya Allah, sampai matur ke Allah dalam Quran, inni da'autu qaumi laila wa nahara wa lam yazidahu du'ai illa firara. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam, tapi tidak menambah apa, menambah jauh dari aku. Jadi akhirnya karena orang apa ya, pegel, kata orang Jawa pegel, paham pegel itu apa, emosi, marah, jengkel ya. Akhirnya doa beliau ini doa yang paling kejam, paling keras. Bagaimana doa beliau? Dalam Quran itu diabadikan, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan hidup satupun orang kafir ini. Artinya semua matikan ya Allah. Ini keras apa tidak doanya? Keras apa tidak? Matikan semua orang kafir ini ya Allah, yang tidak mau ikut saya, yang tidak mau saya ajak kepada panjenengan. Matikan semua, jangan sisakan walaupun satu. Itu doa beliau.
Dayyara itu maknanya ai ahadan, satu pun jangan disisakan. Tapi bahayanya Bapak Ibu, makanya hati-hati kalau berdoa ya, karena doa itu senjata. Akibat doa ini, maka salah satu istri Nabi Nuh juga ikut bahaya, ikut dalam doa binasai. Dan salah satu putra beliau, Kanan. Makanya Bapak Ibu, kalau punya anak yang nakal, jangan doakan jelek. Jangan, tahan emosi, doakan baik. Apalagi doa ibu. Doa ibu manjur, mustajab kepada anaknya. Makanya jangan doakan anak walaupun anak itu nakal. Jangan doakan yang jelek-jelek. Doakan mudah-mudahan mendapat hidayah, mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan insaf dan seterusnya. Ya, jangan doakan mudah-mudahan ketabrak kereta api. Nauzubillahi min, jangan seperti itu. Ya, mudah-mudahan acara Maulid ini kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai kaum beliau, umat beliau, dan kita bisa dikumpulkan bertemu dengan beliau besok di akhirat bersama dengan guru-guru kita, dengan Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, masuk ke dalam surga Allah. Amin Allahumma. Kita semua mudah-mudahan dengan keluarga kita masing-masing, dengan semua anak, mantu, cucu, 7 turunan, semuanya dijadikan orang yang mulia, jaya, bahagia, selamat, aman, barokah dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, barokah umur, rezekinya mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dibanyakkan oleh Allah, dibarokahkan oleh Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah yang terakhir, mudah-mudahan pesantren Al-Muniriyah ini juga pesantrennya Kiai Husni yang ada di Garut, mudah-mudahan tambah maju, tambah makmur, tambah jaya, tambah barokah. Ilmu yang diajarkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bi hurmat Nabi Muhammad, taqabbal du'ana. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, minallah narjul ghufran. ya Allah ya Maha Kuat, kami